Halo semuanya, selamat datang di channel Emperor Key, Super Emperor. Baiklah, kita langsung mulai saja alur ceritanya. Setelah melangkah dari jalan emas, Dowling sampai kepada sebuah dimensi kubik seperti ruangan dalam cermin. Dowling menjadi bertanya-tanya apakah dia masih di Brilliant Golden Space dan benar-benar sudah masuk di jalan emas tadi. Dia merasa ada yang aneh, karena orang-orang bilang bahwa akan ada tekanan yang menakutkan di sana. Tetapi Dowling merasa tidak ada tekanan apapun di sana. Namun dimensi tersebut dialiri dengan energi yang ekstrim. Dowling berpikir jika surga mengirim energi tersebut untuk mengeraskan tubuh seseorang. Secara tiba-tiba Dowling terheran melihat tangannya. Dia merasa bahwa tangannya perlahan mulai terhapus. Dia kemudian menyadari bahwa bukan hanya tangannya yang mulai terhapus, tetapi seluruh tubuhnya mulai perlahan ikut terhapus. Dowling berpikir bahwa ruang itu memiliki aturan kekuatan. Jika orang yang berada di dalam tidak bisa memperbaiki tubuhnya lebih cepat dari ruang yang merusaknya, maka orang tersebut tidak akan bisa tinggal lebih lama di ruangan tersebut. Dowling seketika menjadi panik. Dia mencari jalan keluar dari sana dengan segera karena dia tidak bisa tinggal lebih lama di sana. Dowling berpikir apakah cermin itu di semua sisinya memiliki arti bahwa ruangan di sana telah tertutup. Seketika Dowling mendengar suara-suara yang memintanya masuk dan juga mati. Dia kembali teringat dengan saran pria bermata ungu yang memperingatinya agar tidak masuk ke jalan emas karena banyak jenius jatuh dari sana. Dowling pun berpikir apakah dia juga akan jatuh dari sana seperti yang lain. Namun Dowling mencoba untuk tetap tenang menghadapi situasi apapun. Dowling merasa cairan kehidupan yang berharga dan rune emas bisa menahan aturan penghapus di ruangan cermin tersebut. Dowling mencoba mengendalikan dirinya agar tetap tenang. Dia mencoba merasakan aura yang ada di sana sampai melihat ada sebuah aura yang bisa digapainya. Dia bertanya-tanya apakah mungkin dia akan berhasil keluar dari masalah itu. Kekuatan aturan di ruangan itu bisa mengubahnya menjadi debu. Setelah merasa tenang, dia mencoba membuka matanya kembali. Dowling menjadi sedikit terheran dengan penampakan yang ada di sana. Entah kenapa secara tiba-tiba dia berada di luar kubik tersebut dan di sana juga terdapat menara fisik. Dowling kembali bertanya-tanya bagaimana bisa menara fisik ada di dalam dimensi itu. Kemudian dia kembali teringat dengan pria bermata ungu yang pernah mengatakan bahwa dalam kenyataan, lantai 9 sebenarnya adalah jalan emas yang menuntun seseorang ke lantai 10. Dowling semakin menjadi penasaran. Apakah mungkin tempatnya berada itu adalah lantai 10 yang legendaris? Dengan kata lain, tidak ada yang namanya lantai 10. Pada kenyataannya lantai 10 adalah menara fisik itu sendiri. Namun sebelumnya, Dowling sudah dihapuskan oleh kekuatan aturan. Dia menjadi sedikit heran kenapa dia bisa berakhir di sana. Dowling semakin menjadi penasaran, karena kemungkinan menara fisik berbagi asal yang sama dengan cairan hidup yang berharga atau dengan rune emas. Tetapi jika diperhatikannya kembali, menara fisik yang ada di depannya itu terlihat berbeda dengan yang ada di luar. Seingat Dowling, menara fisik tidak mempunyai banyak jalan masuk pada lantai pertama. Sedangkan menara yang ada di depannya sekarang mempunyai banyak jalan masuk. Bahkan pintu menara itu ada beberapa yang terbuka dan beberapa yang tertutup. Dowling berprasangka, kemungkinan pintu yang terbuka itu pasti ruangannya telah dibuka oleh pendahulunya. Dan pintu yang tertutup masih menunggu orang yang tampan sepertinya untuk membukanya. Kemudian Dowling mencoba membuka pintu di lantai pertama menara tersebut. Dia merasa kebingungan karena pintunya tidak bisa terbuka. Dia mencoba membuka pintu yang lain, tapi masih tidak bisa membukanya. Kondisi itu tidak bagus bagi Dowling. Lalu sampailah Dowling pada pintu yang terakhir. Dowling berpikir jika pintu terakhir juga tidak terbuka, maka hal itu benar-benar tidak masuk akal baginya. Akhirnya, pintu terakhir bisa dibuka olehnya. Ketika membuka pintu itu, dia melihat sebuah tungku alkemis di balik pintu tersebut. Dowling merasa bahwa ruangan itu adalah ruangan alkemis. Pada tungku alkemis terdapat api yang masih menyala seperti sedang menyuling sesuatu.
Kemudian Dowling pun mendekat untuk melihat apa yang ada di dalam tungku tersebut. Ketika mendekat, Dowling melihat sebuah teks alkemis kuno. Meskipun kemampuan tungku alkemis jelas tidak biasa, tapi sejauh yang diketahui oleh Dowling bahwa alkemis kebanyakan tubuhnya terlalu lemah, bahkan alkemis terbaik. Dowling merasa kali ini keberuntungannya sungguh buruk. Dia berpikir jika di balik pintu yang dibukanya ada sebuah kekuatan ajaib, maka itu akan luar biasa baginya. Menurut Dowling, kekuatan yang ada di balik pintu yang dibukanya tidak sepenuhnya sia-sia. Dowling akan mengambil teks alkemis kuno untuk Ye-Yun, karena merasa Ye-Yun bisa menemukan manfaat dari teks alkemis kuno. Ketika ingin mengambil teks alkemis kuno, tangan Dowling tiba-tiba terbakar oleh api yang ada di tungkunya. Dia merasa tangannya sangat kepanasan, apalagi api itu tidak bisa dipadamkan. Dowling sampai berpikir, mungkinkah api itu adalah nyala api yang berharga, yang tidak bisa dihancurkan dan juga tidak bisa dipadamkan. Dowling merasa api tersebut sangatlah panas, bahkan panasnya sangat tak tertandingi. Jika Dowling tidak melakukan apapun secepatnya, maka api itu akan mengakhirinya. Dia merasa sangat kelelahan akibat panas api itu. Secara tidak langsung cairan berharga miliknya memperbaiki tubuhnya dengan sendirinya. Namun begitu cairan berharganya digunakan, maka api yang tidak bisa dihancurkan itu langsung mengubahnya menjadi arang. Lalu Dowling seketika teringat dengan teks alkemis kuno dari tungku tersebut. Menurut Dowling, jika seorang alkemis bisa mengendalikan api untuk membuat pil, maka kemungkinan skill alkemis itu bisa membantunya mengendalikan api tersebut. Pada teks alkemis kuno, Dowling menemukan sebuah tulisan mengenai origin flame pill tentang api pengeras tubuh. Yang dikatakan pada teks alkemis kuno bahwa jika Dowling ingin mengendalikan nyala api yang tidak bisa dihancurkan itu, maka tubuhnya dan nyala api harus memiliki tingkat kecocokan tertentu. Untuk mencapai tingkat kecocokan itu, maka seorang alkemis harus menyiapkan tindakan penyelamatan nyawa sebelum mengeraskan tubuh mereka. Saat ini Dowling hanya mempunyai 4 tetes cairan kehidupan berharga yang tersisa. Dia merasa harus berhasil sebelum cairan itu habis. Berdasarkan teks alkemis kuno, saat apinya membakar, maka ada waktu singkat di mana apinya akan lebih lemah. Dowling dapat merasakan bahwa sekarang kekuatan apinya secara substansial lebih lemah. Jika Dowling ingin berhasil dan selamat, maka dia perlu menyesuaikan periode yang sangat pendek itu. Dowling terasa sangat kesakitan saat menyesuaikannya. Namun Dowling berpikir sejak awal dia harus hidup, bahkan sampai momen ini dia akan tetap hidup. Dowling mencoba melemahkan nyala api tersebut. Dia berteriak dengan semangat sambil mengatakan bahwa dia akan menundukkan nyala api itu hingga menghancurkannya. Dowling berusaha sekuat tenaga sampai dia melepaskan aura ki-nya demi melawan nyala api tersebut. Akhirnya usaha yang dilakukannya membuat nyala apinya tampak semakin redup. Setelah menaklukkan api itu, tubuh Dowling tampak seperti orang yang hangus terbakar. Dowling sendiri masih belum mengerti apakah dia berhasil ataupun gagal, karena dia merasa seolah-olah sekarang kehilangan bentuk manusianya. Namun dia merasakan energi yin dan yang muncul di dalam tubuhnya. Energi yin dan yang itu tampak sedang berusaha untuk menyatu. Ki energi yin dari darah beast mistik dan ki energi yang dari api yang tak bisa dihancurkan tiba-tiba bergabung bersama. Setelah penyatuan energi ki yin dan yang, Dowling berteriak melepaskan auranya hingga auranya juga keluar dari menara fisik yang ada di dalam dimensi tersebut. Setelah melepaskan auranya, Dowling kembali ke ruang cermin. Dia menjadi sedikit terkejut tentang apa yang dilakukannya di ruangan itu. Seingatnya, sebelumnya dia memadamkan tubuhnya dengan api, tapi dia merasa bingung karena apinya tiba-tiba hilang. Dowling merasa mustahil akan kejadian yang baru saja terjadi. Dia berpikir tempatnya sekarang persis di mana tempat dia pertama kali datang. Dia menjadi bertanya-tanya, mungkinkah semuanya adalah sebuah ilusi? Dowling menganggap apa mungkin dia memang tidak pernah ke lantai 10 dan tidak ada kejadian seperti api yang tak bisa dipadamkan itu.
Bahkan mungkinkah aturan penghapusan yang terjadi sebelumnya juga sebuah ilusi? Namun sebelum pikiran tentang ilusi itu menjauh, Dowling merasa bahwa tangannya seperti diisi dengan energi matahari. Dowling juga dapat merasakan energi yang, yakni sebuah kekuatan untuk mendominasi di dalam tubuhnya. Energi yang dan energi yin tertinggi bercampur di dalam tubuh Dowling. Bahkan secara bertahap energi tersebut membentuk pikiran yin dan yang. Dowling kemudian tersenyum bahagia setelah merasakan hal tersebut. Dia tersadar jika nyala api yang tadi adalah nyata. Hal itu bukanlah sebuah ilusi, dan dia merasa pengerasan tubuhnya berhasil. Tetapi Dowling tetap masih bingung kenapa dia bisa kembali lagi ke ruangan cermin itu. Dia berprasangka mungkinkah itu semacam sebuah kesempatan untuknya, atau karena runa emas dia kembali ke ruang cermin tersebut. Sekarang Dowling sudah mempunyai dua jenis energi di tubuhnya, yaitu energi yin dan yang. Dowling berpikir bahwa sekarang dia bisa berlatih teknik yin yang palm yang diberikan oleh Ziyu. Dia langsung memulai berkultivasi melatih teknik yin yang palm. Teknik itu memiliki spiritualitas yang bersinar di atas energi yin dan yang. Satu nafas ditempa dan nafas kembali ke spirit. Dowling mencoba memahami tentang energi yin yang serta menyatukan energi tersebut. Ketika sedang memahami energi yin dan yang, tiba-tiba ruang di cermin tersebut retak. Dowling pun tiba di suatu tempat. Pada tempatnya berada, ada sebuah pedang kuno yang tertancap ke tanah. Pedang itu seperti sebuah pedang yang tanpa pemiliknya. Dia berharap jika hal yang baru saja terjadi bukanlah mekanisme seperti sebelumnya. Dowling merasa menara berhantu itu saling berhubungan dengan menara fisik. Sebelumnya dia telah mendapatkan rune emas, serta eliksir kehidupan, dan akhirnya juga mendapatkan Glass of Glory. Jika Dowling memikirkan tentang keuntungannya terakhir kali ini, maka Dowling merasa jika salah satu benda dari itu ada yang hilang dari alirannya, maka tentunya dia merasa akan berakhir. Tetapi pedang kuno yang ada di depannya tampak sangat polos, bahkan bilahnya pun berkarat. Dowling menatap dengan jeli pedang kuno yang tertancap di tanah itu. Dowling menganggap jika pedang kuno itu pasti ditelantarkan oleh seseorang yang masuk ke sana. Setelah lama memperhatikan pedang itu, Dowling mencabutnya dan mengambil pedang kuno itu. Tiba-tiba dia merasakan lantai di sana berguncang. Dia penasaran tantangan apa lagi yang akan muncul. Di belakang Dowling terlihat seperti sebuah portal yang muncul. Dowling pun menoleh ke belakang untuk melihatnya. Dia berpikir jika itu seperti jalan masuk ke jalan emas tadi. Dia pun menjadi bingung dan bertanya-tanya kenapa dia kembali. Dia berprasangka apakah mungkin pedang kuno yang dicabutnya itu merupakan sebuah pedang rusak. Dalam sekejap, Dowling dapat merasakan ada aura yang menyerangnya dari belakang. Dia masih bisa menghindari serangan itu dengan cepat. Serangan itu ternyata berasal dari pedangnya gadis yang ditemuinya tadi. Gadis itu mengatakan bahwa Dowling sungguh berani keluar dari sana dan juga berani kembali. Dowling langsung meneriaki gadis itu dan menganggap gadis itu sudah tidak waras. Karena begitu Dowling datang kemari, gadis itu langsung mencoba memotongnya tanpa berbicara apapun. Gadis tersebut melakukan itu karena perilaku Dowling tidak baik padanya, dan juga Dowling sungguh membuat gadis itu kesal. Gadis itu berpikir bahwa dia harus mengakhiri riwayat Dowling hari ini. Gadis itu dengan segera mengeluarkan skill Sword Array-nya. Pedangnya menjadi banyak seperti jurus 1000 pedang. Dowling pun menjadi terkejut melihat skill yang dikeluarkan gadis tersebut. Dowling berpikir jika dia benar-benar mengalami kesialan, karena gadis itu tampaknya benar-benar serius ingin mengakhirinya. Gadis itu kemudian mengarahkan pedangnya ke arah Dowling. Dowling menjadi kaget melihat pedang gadis tersebut melaju dengan cepat. Secara tiba-tiba, pedang kuno Dowling bereaksi dengan sendirinya. Pedang kuno itu berbalik menyerang pedangnya gadis tersebut. Pedang kuno itu berhasil menahan serangan mematikan dari pedang gadis itu. Dowling berpikir ternyata pedang kuno rusak yang didapatkannya itu mempunyai spirit.
Jika sebuah benda mempunyai spirit, maka benda tersebut akan bergerak dengan sendirinya seperti pedang kuno itu yang otomatis melawan balik serangan pedang gadis tersebut. Gadis itu terkejut melihat kekuatan pedang kuno itu. Gadis itu ingat kalau Dowling pergi ke dalam jalan emas dengan tangan kosong. Namun gadis itu bingung entah kapan Dowling membawa pedang kuno tersebut. Dan yang lebih aneh, sejak Dowling keluar dari jalan emas, gadis itu merasa tekanan di lantai itu menghilang. Gadis itu berprasangka mungkinkah fenomena tekanan di lantai itu menghilang terkait dengan pedang kuno aneh yang dibawa oleh Dowling. Ketika gadis itu sedang termenung berpikir, Dowling mengambil kesempatan itu untuk berlari menjauh darinya. Gadis itu akhirnya tersadar jika dia terlalu asik dengan pikirannya dan lupa untuk mengendalikan pedangnya. Bagi Dowling, hal yang terjadi saat itu adalah sebuah penemuan yang bagus untuknya. Dowling akan mencoba kembali dan mencari tahu lebih jelas tentang hal yang terjadi. Dowling mencoba kembali melintasi jalan emas. Setelah melewatinya, kali ini di balik jalan emas tersebut sudah ada Wu Penghai dan teman-temannya yang menunggu Dowling. Wu Penghai tidak menyangka bahwa Dowling masih berada di dalam menara fisik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Bye-bye.